Selamat malam sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Saya Pendeta Rosalina Sriwahyuni Lawalata, Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Maranatha Lampung. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus, tuntunlah kami agar dalam pembacaan, pendengaran dan perenungan firman-Mu, kami dapat memahami kehendak-Mu, sehingga kami bersukacita karenanya dan menjadi pelaku firman Tuhan di setiap hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini dibacakan dari Alkitab 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai ayat 15. 2 Korintus 8 ayat 14 sampai ayat 15 sesuai Alkitab terjemahan edisi terjemahan baru edisi 2. Saya akan membacakannya bagi kita. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB dimanapun berada, melalui suratnya Rasul Paulus memprakarsai pengumpulan persembahan untuk jemaat di Yerusalem. Keterangan tentang jemaat di Yerusalem ini adalah jemaat induk namun berkekurangan. Sehingga Rasul Paulus ingin agar jemaat-jemaat yang lain mengingat dan menolong jemaat tersebut yang adalah induk mereka di dalam iman. Orang-orang Korintus diingatkan tentang kewajiban mereka dan menghimbau mereka untuk bermurah hati. Himbauan Rasul Paulus itu disampaikan dengan mengutip kehidupan jemaat lain, yaitu jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat ini dipakai sebagai contoh bukan karena mereka jemaat yang kuat, tetapi karena mereka adalah jemaat yang juga berkekurangan, bahkan mereka sedang berada di dalam penderitaan. Itu bisa kita lihat pada ayat 2 di kitab 2 Korintus pasal 8 ini. Penderitaan yang terjadi atas perlakuan keras orang-orang di sekitarnya sehingga menjadikan situasi mereka menderita. Apabila Paulus mengutip jemaat Makedonia sebagai contoh itu, maka yang mau diteladani dari jemaat ini ialah yang pertama, penderitaan jemaat atau ketika berada di dalam kekurangan ternyata itu tidak mengendorkan mereka untuk memaknai kehadiran menjadi berkat bagi jemaat yang membutuhkan di sekitar mereka. Mereka sedang berkekurangan, ditambah menghadapi masalah, namun mereka memberikan semua yang mereka miliki jauh dari yang dapat diharapkan. Bahkan mereka yang mendesak Paulus agar mereka diikut sertakan dalam kegiatan kasih yang sedang diselenggarakan bagi jemaat di Yerusalem. Yang kedua, dengan mengutip jemaat di Makedonia itu, sahabat GPIB yang mau dikatakan di sini ialah kelemahan dan persoalan kehidupan itu bukan sebagai alasan untuk menghalangi kita bersaksi tentang berkat dan anugerah Tuhan. Bukankah dalam kelemahan pun Allah tetap memberkati kehidupan anak-anaknya? Dengan apa yang ada dalam kelemahan itulah yang dapat dipakai untuk menyaksikan
berkat Tuhan. Dalam pemahaman demikian, kerelaan hati sangat penting di dalam memberi. Rela bukan karena paksaan. Kerelaan artinya berasal dari apa yang ada, bukan dari apa yang tidak ada. Rela artinya lahir dari hati. Selain mengutip atau mengambil kehidupan jemaat Makedonia dalam himbauannya, Rasul Paulus juga menyampaikan tentang tujuan memberi. Dan itu yang menjadi 2 ayat pembacaan kita saat ini, yaitu agar supaya ada keseimbangan. Kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Keseimbangan yang dimaksud itu juga mengutip perjanjian lama. Orang-orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Paulus mau meyakinkan jemaat di Korintus bahwa mereka kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap Paulus dan kepada pelayan Tuhan. Sehingga biarlah mereka juga kaya dalam kegiatan pelayanan kasih tersebut. Sahabat GPIB, secara teologis kita dapat memahami bahwa karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus itu dimulai ketika Ia mengesampingkan kemuliaannya, dan dengan rela Ia datang ke dalam dunia. Ia peduli kelemahan dan keberadaan manusia. Ia memberikan, Ia mengorbankan tubuh dan darahnya demi menebus dosa manusia. Oleh karena itu, sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah, sebagai orang-orang yang menerima kasih Tuhan, maka seharusnya kita semakin mengkonkretkan, menyatakan, menunjukkan kasih Allah itu dalam tindakan nyata, yaitu menjadi peduli, menjadi saluran kasih bagi sesama dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Beberapa hal yang bisa kita renungkan melalui perenungan firman Tuhan saat ini dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya, yaitu yang pertama, sahabat GPIB, sebagai orang-orang yang menerima dan mengimani karya penyelamatan Allah, marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi saluran berkat Tuhan dengan sukacita, memberi kepada sesama melalui kegiatan pelayanan kasih yang diselenggarakan, dan apapun kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Janganlah jemu berbuat yang baik, biarlah kita berpartisipasi di dalamnya untuk menjadi berkat bagi orang lain, berarti bagi sesama, dan bersaksi dalam setiap kegiatan yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan juga mau mengajak kita melihat bahwa beragam persoalan bisa saja menjadi konteks atau bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun berada. Bukalah mata untuk melihat bahwa kehadiran sesama yang berkekurangan di sekitar kita sangat membutuhkan uluran tangan dan sentuhan pelayanan kasih kita sebagai gereja yang Tuhan utus. Kesusahan dan derita yang dialami oleh setiap orang di sekitar kita, marilah kita menempatkannya sebagai sarana atau kesempatan yang Allah berikan bagi kita untuk peduli dan memaknai kehadiran kita sebagai gereja yang giat menyalurkan kasih Tuhan buat orang lain. Berilah diri menjadi sesama terhadap siapapun di tengah kekurangan dan derita yang dialami. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, banyaklah berkat
yang Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan baik, sehingga kebutuhan hidup kami tercukupkan. Dengan berkat-Mu, biarlah kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tetapi dapat memaknai kehidupan terhadap setiap orang yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Biarlah kami memiliki hati yang peka terhadap sesama, peduli, dan sedia berbagi. Menjadi saluran berkat bagi sesama, sehingga dalam sukar dan derita sesama, mereka dapat mengalami sentuhan kasih-Mu melalui hidup dan pemberian kami. Sesama dapat menyaksikan cara Tuhan memelihara hidup mereka dan meluapkan sukacita dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Kami menyerahkan keberadaan kami semua kepadamu Bapa. Berilah kesembuhan bagi yang sakit. Curahkanlah berkat atas setiap kerja dan usaha kami umat-Mu. Kekuatan dalam segala kelemahan, keyakinan di tengah kebimbangan dan keresahan tentang apapun. Berkat Tuhan kiranya turun berlimpah memenuhi kehidupan rumah tangga umat-Mu. Cinta kasih Kristus tetap mengikat dalam seluruh relasi kehidupan keluarga. Istirahat di malam ini, biarlah tetap berada dalam penyertaan-Mu, dan kami dapat bangun di hari baru anugerah-Mu dengan penuh syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyerahkan negara dan bangsa serta dunia ciptaan-Mu hanya kepada Engkau. Berkatilah sehingga selalu terpelihara dengan kebaikan-Mu dan bumi penuh dengan damai sejahtera-Mu. Dengarlah doa kami Tuhan Yesus yang kami mohonkan dalam kasih dan kuasa-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.